guys, kembali lagi bersama aku Indah Fitriani. Pada kesempatan kali ini aku akan mereview HP iPhone 8 Plus yang udah aku pakai selama 4 tahun belakangan ini. Jadi aku akan membahas iPhone 8 Plus masih worth it gak sih buat tahun 2024? Oke, kita cek sama-sama ya guys. Untuk segi desain, iPhone 8 Plus sangat mewah, bahan materialnya cukup premium. iPhone 8 Plus sudah menggunakan material kaca. Nah, ini menambah kesan premium pada iPhone 8 Plus, tapi kekurangannya bahan kaca ini mudah pecah ataupun rentan rusak. Seperti yang bisa dilihat, HP aku sendiri itu juga udah rusak ya guys. Salah satu perubahan besar pada iPhone 8 Plus adalah penggunaan kaca di bagian belakang. Berbeda dari iPhone 7 yang menggunakan aluminium, kaca ini juga memungkinkan mendukung untuk pengisian daya nickable yang menjadi fitur baru dalam sejarah iPhone. Oke, selanjutnya sisi samping atau rangka iPhone 8 Plus dibuat dari material aluminium seri 7000. Dengan finishing mengkilap dan halus, iPhone 8 Plus terasa nyaman digenggam dan terlihat mewah. Di bagian depan iPhone 8 Plus terdapat layar Retina HD berukuran 5,5 inci dengan resolusi 1080 x 1920 pixel, memberikan pengalaman visual yang tajam dan karya warna. Teknologi True Tone yang diusung layar ini menyesuaikan suhu warna layar dengan pencahayaan di sekitar, sehingga tampilan layar lebih nyaman untuk mata dan berbagai kondisi cahaya. Sudah dipastikan HP iPhone 8 Plus sudah ketinggalan zaman banget ya guys, karena memiliki bezel yang tebal di bagian atas dan di bagian bawah layar, dan masih menggunakan Touch ID. Meski banyak pengguna masih menyukai Touch ID, ini biasanya menjadi kekurangan bagi pengguna yang menginginkan pengalaman pengenalan wajah yang lebih modern dan bebas dari sentuhan. Oke, selanjutnya kita akan membahas performa dari iPhone 8 Plus. iPhone 8 Plus menggunakan chipset A11 Bionic, prosesor pertama Apple dengan 6 inti yang terdiri dari 2 inti performa tinggi untuk tugas-tugas berat dan 4 inti hemat daya untuk tugas sehari-hari. A11 Bionic cukup kuat untuk menjalankan aplikasi sehari-hari, multitasking, serta game ringan hingga menengah tanpa kendala. Untuk game dengan grafik tinggi seperti PUBG ataupun Mobile Legends, aku nggak nyaranin ya pakai HP iPhone 8 Plus karena bodinya itu mudah panas. iPhone 8 Plus dilengkapi dengan RAM sebesar 3 GB yang cukup untuk menjalankan aplikasi-aplikasi populer tanpa nge-lag. Kapasitas RAM ini juga mendukung kinerja yang multitasking dengan baik. Meskipun pengguna mungkin akan merasa adanya reload aplikasi saat beralih antara aplikasi yang berat. Oke, selanjutnya untuk kapasitas penyimpanan iPhone 8 Plus yang punya aku ini di varian penyimpanan 64 GB. Cuma Apple juga mengeluarkan yang varian 256 GB. iPhone 8 Plus tidak ada slot kartu memori sehingga pengguna harus mengelola penyimpanan dengan baik. Jika menggunakan variasi dengan kapasitas yang lebih kecil seperti aku yang 64 GB, itu lebih cocok untuk pengguna yang menggunakan penyimpanan iCloud. Kinerja grafis iPhone 8 Plus menggunakan GPU 3 inti dari Apple itu sendiri yang menghasilkan grafis yang cukup baik untuk ngegame dan aplikasi grafis berat. iPhone 8 Plus sudah mendukung augmented reality atau AR sehingga pengguna bisa menikmati aplikasi berbasis AR meskipun dengan kemampuan yang terbatas dibandingkan model terbaru. Untuk sistem operasi atau iOS saat ini iPhone 8 Plus mendukung hingga iOS 16. Sistem operasi ini masih menyediakan pembaruan fitur dan keamanan yang diperlukan, tetapi kemungkinan tidak akan mendapatkan versi iOS lebih baru di masa yang akan datang. Karena pihak Apple hanya akan memberikan updatean iOS kepada iPhone sebanyak 5 kali saja sejak awal iPhone tersebut dikenalkan. Sekarang kita lihat hasil AnTuTu benchmark yang didapatkan oleh Apple 8 Plus. Tapi maaf banget ya guys, ini HP aku nggak bisa ngelihatin hasil scores
dari benchmarknya. Tapi aku akan mereview apa yang aku lihat tadi. Oke, untuk GPU-nya grafisnya cukup baik sih menurut aku, tapi pada game yang lebih berat dan grafisnya lebih tinggi, mungkin ada sedikit menurun FPS-nya. Untuk memori, menurut aku performanya itu tetap optimal, meski tidak setinggi RAM di HP Android. Nah, untuk CPU, performanya masih bagus untuk aplikasi sehari-hari seperti membuka media sosial dan browsing, walaupun agak sedikit tertinggal lah untuk gaming yang berat. Untuk UX sendiri, semua animasi dan navigasinya terlihat mulus sih menurut aku. Nah, sekarang kita akan membahas spesifikasi kamera dari iPhone 8 Plus. Kamera iPhone 8 Plus memiliki kamera belakang ganda, lensa utamanya 12 megapiksel, optical image stabilization dan fitur quad LED dual tone flash, dan lensa foto 12 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Dengan kamera depannya 7 megapiksel dengan fitur retina flash untuk selfie dalam keadaan low light. Dengan kombinasi lensa ganda ini, iPhone 8 Plus menawarkan hasil foto dengan bolak natural dan performa zoom yang cukup baik. Hai, jadi ini adalah hasil dari kamera 8 Plus. Ini cukup jernih sekali ya guys. Bisa kita lihat sendiri hasil dari kamera iPhone 8 Plus, kondisi cahaya terang bisa menghasilkan foto yang tajam dengan detail yang bagus. Warna-warna yang dihasilkan cenderung natural dan tidak berlebihan. iPhone 8 Plus ini mendukung mode portrait yang terlihat natural. Hasilnya cukup baik dan memisahkan objek utama dari latar belakang. Walaupun di beberapa kondisi mungkin ada sedikit ketidakakuratan di tepi objek. Untuk kondisi low light atau pada malam hari, ini masih mampu menangkap detail yang cukup bagus. iPhone 8 Plus mampu merekam video hingga resolusi 4K pada 60 fps dan dilengkapi dengan fitur OIS untuk video yang lebih stabil. iPhone 8 Plus ini mendukung mode slow motion yang cocok untuk kalian yang buat video kreatif nih. Lalu ada kamera depan 7 megapiksel di iPhone 8 Plus dapat menghasilkan selfie yang detail di kondisi cahaya yang cukup. Meskipun tidak memiliki banyak fitur seperti kamera HP terbaru, hasil foto selfie ini tetap natural dan tajam. Kualitas suara speaker iPhone 8 Plus dilengkapi dengan speaker stereo, di mana satu speaker terletak di bagian bawah perangkat dan yang lainnya di bagian atas. Untuk volume dan bass, iPhone 8 Plus suaranya cenderung lebih fokus pada frekuensi menengah dan tinggi, sehingga terdengar tajam dan jernih tetapi kurang mendalam pada bassnya. Selanjutnya di konektivitas iPhone 8 Plus mendukung jaringan 4G, tetapi iPhone 8 Plus tidak mendukung 5G, yang mungkin menjadi kekurangan bagi pengguna yang membutuhkan internet cepat di jaringan terbaru. Selanjutnya kita akan membahas baterai di iPhone 8 Plus. Kapasitas baterai 2691 mAh di iPhone 8 Plus kurang memadai untuk penggunaan yang berat. Buat kalian yang baterai health-nya masih 100%, itu masih bertahan seharian penuh dengan penggunaan yang ringan hingga sedang. Berbeda dengan aku, kalau baterai health aku tuh udah 52, aku tuh harus jaga-jaga bawa power bank selalu karena udah ada peringatan juga harus diservis. Nah, yang paling aku suka di HP iPhone 8 Plus adalah mendukung pengisian daya nirkabel yang sebelumnya tidak ada di modelan HP iPhone 8 Plus ke bawah. Nah, itu dia review dari aku soal iPhone 8 Plus. Jadi untuk penggunaan sehari-hari aku masih merekomendasikan untuk pemakaian iPhone 8 Plus. Cuma buat kalian yang gamers aku tidak menyarankan ya guys. Oke, see you, bye-bye. Sampai ketemu dengan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. See you next time guys.